adabnya kayak gitu, akhlaknya kayak gitu. Ya, karena ketika kita lihat kayak gitu, kita tidak bisa meniru. Ternyata beliau orang seperti beliau aja mau melayani ini di bikin kopi nggak boleh. Setelah selanjutnya melayani kita dibawa kayak bawa itu kopi beliau yang begitu, tidak kayak begitu, tidak kayak dalam dirinya ya. Beliau aja yang begitu. أيضا قوله وأمره بأمره أن من لسانه وأولاده وأقاربه وأقاربه. Orang yang baik nanti kepada keluarganya, jangan keluarga itu keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita yang ada di rumah. Orang berkumpul hadir anak ini. Ya, bahwa laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang lembut, yang paling lembut, yang paling bakti kepada keluarga. Walaupun orang yang baik-baik kamu adalah orang yang paling baik dia kepada keluarganya. Baik, ada ini, wabanihi, waqalihi, atau kepada orang-orang yang halal baginya dan anak-anaknya dan orang-orang yang dekat dengan dia, orang sekalipun. Orang lebih sama. Kalau berbuat baik pada keluarga, anak, istri, keluarga, atau orang tua, pada orang tua yang pada diri. Kita punya orang tua yang lebih mampu, maka harus kita perhatikan. Perempuan kalau masih berkeluarga, masih sendiri, itu tanggung jawab bapak. Tapi kalau sudah menjadi suami, menjadi istri seorang, berarti pindah tanggung jawab itu dia menjadi suami. Tapi kalau laki-laki, dia tetap menjadi ibunya. Dia, saya pernah itu baru-baru ini ibu saya mengatakan, karena ibu itu adalah orang yang tetap menganggap saya sebagai anak maksudnya sebab saya tidak berdoa orang tua mungkin begitu kan kita itu saya bersekolah itu tetap berkomunikasi artinya orang mengerti bukan karena menganggap tidak percaya enggak karena saya tidak orang tua ibu itu pasti saya itu justru saya kalau selalu di sini kadang-kadang teman-teman ini ya itu dari polos yang tadi dan ada di apa di akan itu bahwa kepala kepala itu suatu dalam semua bola ini. Jadi sekarang aku mau makan dan makan itu nomor 2 ini salah satu. Ya sekarang dia berada di rumah semua. Dia kalau tapi kan ada ya. Tapi yang berubah depan di daerah depan di rumah. Nah, kewajiban suami terhadap keluarga bagaimana dibandingkan ibunya? Ya kalau dia sudah mampu, kalau dia sebuah ekonomi baik, tetap dia punya kewajiban juga kepada orang tua. Jangan orang tua diabaikan. Keluarga sudah begini, dia udah itu orang tua bantu. Orang tua ini bantu. Cuma kalau orang tua ini punya anak itu bilang kayak empat, saya punya anak, saya punya saudara sekali empat orang laki-laki. 4 orang laki-laki, ini kan jauh kita berbagi. Ya, kalau jauh kita berbagi untuk mengikuti ibu kita. Kalau kita seperti ini, untuk keluarga, untuk istri, tolong ibunya jangan rewel, istri jangan rewel. Kenapa betul? Kedua kali. Ya, ini ibu mengandalkan dua jangan bilang anak-anak. Kalau bisa tua istri itu bilangin, bang, itu ibu atau ibu punya. Jadi aku 2 bulan ini. Dia ada rezeki dikit, bang. Ini bini yang paling baik, istri yang paling baik. Itu ibu kasih dulu, punya kasih. Kalau kita udah punya kasih. Jangan sampai suami itu mau kasih ibunya menjadi orang istri lain kan jauh. Udah dipilih menjadi berantem
suami kita menjadi orang yang durhaka kepada ibunya. Begitu juga suami, jangan biarkan istri ini menjadi orang yang durhaka sama orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai suami, pun hadir ya kepada istri kita kasih, kepada orang tua kita kasih. Kalau ada rezeki orang tua, ya kasih juga. Karena orang tua juga adalah orang tua kita. Udah jadi orang tua, sama. Jadi jangan berjuang bersama. Lakukan Allah orang tua. Bila walidain itu termasuk nanti kepada adik. Jangan pusing, kita cerai kalau ini tidak. Itu bertua, tetap bertua. Jangan harus bertua itu besar. Yang ada besar itu bukan orang tua, bukan anak, bukan bertua, atau bukan guru. Tidak ada kasih. Jadi, ya, semuanya masuk ke dalam Islam sampai kapan aja. Kita sayang. Bismillahirrahmanirrahim. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صبر على سلوك امرأته أعطاه الله منها من الأجر مثل ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, bahwa barang siapa orang laki-laki yang bersabar atas keadaan, atas keburukan, umpamanya udah dunia yang baik, ada kita yang mana lagi itu berlaku, kita perempuan tidak menjalankan biasanya. Biasanya mobil apa yang dituju. Ada itu berarti atas buruknya akhlaknya istri. Kalau istri akhlaknya bagus, tapi nanti kenapa? Kata Nabi Allah min al-majlis kama Allah Ayyub alaihi salam ala balad. Allah akan memberikan pahala sebesar pahala Nabi Ayyub alaihi salam atas doa-doa yang dilakukan. Di pahala para nabi, kalau laki-laki sabar, ya, kalau tidak suami ada ini adalah yang apa itu yang dimaksud dengan bala yang sekolahnya itu? Allah Subhanahu wa taala Allah itu pernah memintakan kepada Nabi itu 4 perkara. Wa'limanihi وولده وتنزيل جسده وأجل جميع الناس إلا زوجته فإنه كان له في الأصلاء في المال. 4 perkara yang dialami oleh kita itu adalah habisnya harta dia yang pertama, matinya semua anak-anak dia. Kemudian apa? Rusaknya badan dia. Karena menjadi gatal. Dan perginya seluruh manusia, orang-orang sekitar beliau yang awalnya orang kaya. Ya orang kaya itu berbalik saja. Iya, orang kaya. Coba kalau kalian itu orang kaya kita, karena itu kita mana? Kita ada manusia, kita kalian itu orang kaya, ya itu 1.000 dolar untuk kita. Yang namanya bisnis mewah, ya. Kemudian ada sembakonya, ada apa lagi? Kemudian bercampur-campur. Yang kalau ketahui bercanda soal ini. Ya, kalau orang kaya itu dikerumuni oleh orang itu ya, bulan pun banyak jual. Ya, ini Nabi Ayyub ditinggal semua orang itu, semuanya. Illa kecuali tadi yang masih dekat dengan beliau itu adalah istrinya. Baik kalau
dan semua itu adalah termasuk daripada macam-macam harta. Kemudian al-ibil, wabah dan wabah nabi. Apa itu? Kambingnya, gajahnya, dulu kali ini gajahnya, gajah. Maksudnya kita malah gajah. وضرب وجمع طريق الشياطين والجن وقال لهم واصبروا على ما شئتم وقال لعبد منها إلا الإبل ورعاها pertama itu yang dihasilkan oleh terkait oleh Muhammad itu adalah al-ibl. Pokoknya binatang ternak dan seluruh pengurus yang ngurusin binatang ternak itu, ya pengembaranya itu dimatikan oleh itu. Sahurha binatang apa dibakar. Kemudian bila Ayyub wajah qaiman sulli faqala lahu ahraqat an-nar bijilah Waru'atan. Kata ini Nabi Ayyub itu binatang ternak dan sulit. Semuanya dilakukan sulit. Ya, datang kepada Nabi Ayyub bahwa dia iman datang Nabi Ayyub sudah berdiri sholat, kemudian berkata itu sholat. Apalagi itu alhamdulillah. Kata Nabi Ayyub alhamdulillah. Dia dapat hati yang bersuara, sudah tulis 5 menit, alhamdulillah. Coba kita boleh makan itu, coba kita buat alhamdulillah. Bagi kita menulis Allah, ya Allah, dan Allah ini, kita mengingatkan apa yang kita katakan itu. Kita katakan ini. وجاء إليه الإسلام فوجد الله وقال أحرق النار يؤتي لك ورعانا السلام وقال الحمد لله هو أعطانيها وهو أخذها كما يقول الحمد لله الله ينعم الله يبينه لكن gampangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah fa'ala masalah tadi berkenaan kemudian ini begitu lagi kepada kambing-kambingnya. Datang lagi lain itu kepada ini Ayub. Ayub malam itu kambing-kambingmu itu ada problem kadang-kadang. Ya. Aku cium angin yang sangat kuat. Datang lagi kali ini tidak terjadi apa lagi? Mati semua itu akan terjadi. Walaupun baru dan diangkat, kalau baik betul, tapi kita kocok. Gimana kalau kita kocok begitu ya? Kita kocok, bangun nanti rubuh semua. Jadi kalau karena itu maka mereka jami'an semuanya mencari hidup, atau
mana yang semakin kuat Nabi Ayub mengucapkan beda seperti ya, beda jawabannya. Yang terakhir ujian buat Nabi Ayub apa lagi? Izinkan aku untuk mengajarkan atas badan Nabi Ayub. Nabi Ayub berkembang nanti yang tidak ujian oleh Allah. Ala jasadi saya dapat di ujian penyakit kulit Allah SWT. Kata Allah mengatakan selain daripada hatinya dan lisannya, waktu dan akal. Kata Allah sekarang menjawabnya, tapi dalam pusat itu lisannya Ayub, hatinya Ayub, dan akalnya. Itu bagaimana akalnya jalan. Lisannya orang hatinya tetap beriman kepada Allah SWT. Maka dari Ayub Raja dan maka datanglah ini malaikat kepada Nabi Ayub, iblis Nabi Ayub mendapatkan Nabi Ayub sedang bersujud kepada Allah. Wajah Nabi bagi wajib, maka iblis sudah dari belakangnya Nabi Ayub. Walaupun min khadaihi nafkhatan ista'ala jasa. Itu amin. Jadi kadang-kadang ini amin itu kadang-kadang sihir kemudian jadi amin. Jadi amin itu kemudian timbul panas dalam badannya Nabi Ayub dan gatalnya benar-benar luar biasa. Sampai badannya Nabi Ayub itu bertahun-tahun. Bahasa kita mungkin sudah beranak di surga. Terbaru. Sampai beliau galau dengan kain kasar. Sampai gatakannya dari gatal itu dalamnya bukan pakai kain lagi, sampai